Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Vitasari, mahasiswa semester 5 Keperawatan Bakti Husara Bengkulu. Pada saat ini saya akan melaksanakan pengajian patologis dan fisiologis pada pasien. Indikasi dilakukan pengkajian fisiologis dan patologis yaitu pada pasien yang mengalami gangguan sistem persyarafan, biasanya dicurigai memiliki gangguan fungsi saraf pada otak. Tujuan untuk pemeriksaan ini yang pertama yaitu untuk mengetahui atau menentukan lesi sistem persarafan. Yang kedua yaitu untuk menemukan kelainan-kelainan yang terjadi akibat gangguan-gangguan yang terjadi pada fungsi saraf otak. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengkajian fisiologis dan patologis pada pasien, yaitu dengan kasus yaitu seorang laki-laki berumur 60 tahun masuk ke IGD rumah sakit diantar oleh keluarganya jam 10 pagi dengan riwayat kelemahan pada tangan dan kaki sesaat sesudah bangun tidur pukul jam 7 pagi tadi. Berdasarkan observasi perawat pada hari pertama didapatkan pengkajian yang pertama yaitu pada Tuan T dengan kesadaran komposmetis dengan tensi atau tekanan darah 160/100, pernafasan 18 kali per menit, nadi 100 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius dengan refleks Babinski negatif, wajah asimetris dengan riwayat mengalami diabetes mellitus. Pada hari selanjutnya dilakukan pengkajian kembali pada Tuan T dengan respon. Tuan T mengalami penurunan kesadaran, yaitu respon mata 2, motorik 3, verbal 2, dengan total GCS 8 dan dengan kesadaran somnolen. Didapatkan suara nafas stridor atau gerlik dengan tekanan darah atau tensi darah 150/90, nadi 100 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, dan kekuatan otot sebelah kanan, bagian sebelah kanan 5 dan sebelah kiri 2. Dilakukan pemeriksaan patologis dan fisiologis dengan menggunakan untuk refleks patologis. Yang pertama menggunakan refleks Babinski. Refleks Babinski dengan goreskan ujung refleks hammer pada bagian lateral telapak kaki pasien dengan arah bagian ke depan dan ke belakang atau sebaliknya. Ini telapak kaki pasien, ini refleks hammer, oleskan ke bagian lateral dari bagian belakang ke depan, bagian ke depan ke belakang seperti ini. Hasil positif apabila terjadi gerakan dorso ekstensi dari ibu jari dan gerakan abduksi jari-jari lainnya seperti ini, ke depan ke belakang. Ada dorso ekstensi dan abduksi dari jari-jari lainnya. Yang kedua yaitu refleks Hoffmann-Trommer. Hoffmann-Trommer yang pertama, ekstensikan ibu jari tengah ke pasien, kemudian goreskan ujungnya atau disentil seperti ini. Ini jari pasien, ekstensikan, kita sentil ujungnya. Hasil positif apabila terdapat gerakan fleksi dari jari-jari lainnya seperti ini. Kita sentil kemudian ada gerakan dari jari-jari lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu refleks Chadok. Refleks Chadok di sini yaitu goreskan ujung refleks hammer ke bagian dorsolateral kaki pasien, kemudian dari belakang ke depan seperti ini. Ini kaki pasien. Oleskan ujung refleks hammer ke bagian dorsolateral dari bagian depan ke belakang. Hasil positif apabila terjadi gerakan dorso ekstensi dari ibu jari dan gerakan abduksi dari jari-jari lainnya. Seperti ini, dorso ekstensi dari ibu jari dan gerakan abduksi jari-jari lainnya. Kemudian refleks Oppenheim. Refleks Oppenheim di sini yaitu gores tibia dengan menggunakan jari telunjuk atau jari tengah dari arah bilateral dari proksimal ke distal. Jadi ini tibia kita oleskan dari arah proksimal ke distal, dari sini ke sini. Hasil positif apabila terjadi gerakan ekstensi dari ibu jari dan gerakan abduksi dari jari-jari lainnya. Gerakannya. Oke. Baiklah, untuk yang kemudian yaitu melakukan pengajian dengan refleks fisiologis. Untuk refleks fisiologis yang pertama menggunakan refleks kornea. Pasien diminta melihat ke arah perawat, kemudian sentuhkan ujung kapas limbus ke arah kornea. Bila yang diperiksa mata kanan pasien, maka pasien diminta melirik ke sebelah kiri dan sebaliknya. Hasil positif bila pasien mengedipkan mata. Seperti ini kornea, melirik ke kiri. Apabila terdapat
respon berkedip, maka hasilnya positif. Kemudian yang kedua, refleks paring. Refleks paring, pasien diminta untuk membuka mulut, kemudian goreskan tong spatel pada paring. Ini balikkan tong spatel, pasien disuruh membuka mulut, masukkan tong spatel ke dalam paring. Refleks negatif positif apabila pasien terdapat reaksi muntah. Seperti ini. Apabila terdapat pasien merasa memuntah, berarti refleks positif. Yang ketiga yaitu refleks cahaya. Refleks cahaya, pasien diminta untuk melihat ke arah perawat, kemudian sinari matanya menggunakan mata dari samping dan perhatikan reaksi pupil. Sinari dengan menggunakan pin light atau senter. Pasien disuruh melihat ke perawat, kita sinari matanya ke samping, kemudian lihat reaksi pupilnya. Hasil positif apabila timbul refleks cahaya refleks cahaya langsung dari pupil dan pupil mengalami miosis. Pada pasien juga lainnya atau bila pupil mengecil. Nah, kemudian seperti itu untuk refleks cahaya. Refleks bicep. Kemudian refleks bicep yaitu bila pasien pada posisi terlentang atau berbaring, maka taruh lengan di atas bantal, kemudian posisi bawah lengan di atas abdomen. Posisikan tangan pada posisi fleksi, kemudian ambil refleks hammer, kemudian letakkan di sini, pukul. Kita lihat hasil positif apabila terjadi kontraksi otot di sini ya. Nah, posisi tangan baring, letakkan di atas bantal, kemudian posisi tangan fleksi, kemudian pukulkan refleks hammer, kemudian hasil positif apabila terjadi kontraksi otot bicep. Untuk yang selanjutnya yaitu refleks tricep. Refleks tricep hampir sama dengan pada pemeriksaan refleks bicep, di mana posisi pemeriksa berada di samping pasien. Kemudian ketukan refleks hammer pada siku di atas siku, yaitu pada tendon tricep pada pasien, di mana letak pada posisi fleksi di daerah siku. Jadi refleks hammernya dipukulkan di sebelah sini. Kalau refleks bisa di bagian depan, maka refleks tricep di bagian siku. Setelah kita pukulkan refleks hammer, lihat apabila hasil positif apabila terjadi kontraksi otot tricep dan gerakan eksternal lengan bawah seperti ini. Seperti itu ya, diibaratkan refleks hammer. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, maka didapatkan diagnosa keperawatan. Di sini saya mengambil dua diagnosa. Yang pertama yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan anggota gerak. Untuk diagnosa yang kedua yaitu bersihan jalan tidak efektif berhubungan dengan obstruksi jalan nafas. Kemudian refleks batuk yang tidak adekuat. Untuk diagnosa yang pertama yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan anggota gerak, dengan tujuan setelah dilakukan intervensi yang pertama yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan gangguan mobilitas fisik teratasi. Dengan yang pertama yaitu kesadaran pasien CM, kemudian keadaan umum baik, ekstremitas baik dan bisa digerakkan, ekstremitas sebelah kiri dan kanan dengan mendapatkan nilai 5. Kemudian refleks Babinski positif. Setelah itu tanda-tanda vital normal, tidak mengalami hipertensi, peningkatan aktivitas fisik. Intervensi yang dilakukan yang pertama yaitu kaji atau observasi keadaan umum pasien dan tanda-tanda vital. Yang kedua, kaji kemampuan motorik, kemudian ajarkan pasien atau keluarga untuk melakukan gerakan room minimal 3 kali sehari jika memungkinkan. Kemudian bila pasien di tempat tidur, maka lakukan tindakan untuk meluruskan postur tubuh. Ubah posisi tidur pasien 2-4 jam sekali. Kemudian observasi daerah yang tertekan. Observasi daerah tertekan termasuk warna. Lihat adakah warnanya seperti atau merah atau yang lain. Kemudian udem atau edema. Kemudian tanda lain seperti gangguan sirkulasi. Apabila daerah tertekan mengalami gangguan sirkulasi, biasanya akan berwarna biru atau sianosis. Kemudian selanjutnya yaitu konsultasi dengan fisioterapi, dengan ahli fisioterapi untuk pemberian fisioterapi pada pasien tersebut. Untuk diagnosa yang kedua yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan obstruksi jalan nafas dan ketidakefektifan atau refleks batuk yang tidak adekuat. Tujuan dilakukan intervensi yang kedua ini, yang pertama yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan
agar bersihan jalan nafas efektif dengan kriteria hasil yang pertama yaitu irama pernafasan normal, kemudian tanda-tanda vital normal, tidak ada bunyi suara nafas tambahan, kemudian kemampuan untuk mengeluarkan sekret dan kesadaran kembali CM. Untuk intervensi yang pertama yaitu observasi keadaan umum dan tanda-tanda vital pasien, posisikan pasien pada posisi semivolar, kemudian yang ketiga buang sekret dan memotivasi klien atau pasien untuk mengeluarkan batuk atau melakukan batuk efektif. Kemudian yang keempat, ajarkan teknik batuk efektif. Yang kelima, anjurkan pasien untuk minum air hangat-hangat kuku. Yang keenam, auskultasi bunyi suara nafas atau auskultasi dengar masih adakah bunyi nafas tambahan atau tidak. Dan yang ketujuh, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi seperti terapi nebulizer untuk mengeluarkan dahak tersebut. Baiklah, demikian tadi pemeriksaan fisiologis dan patofisiologis serta diagnosa keperawatan dan intervensi yang telah saya lakukan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.